Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita mengkaji pencerahan-pencerahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petuah-petuah beliau, aturan-aturan yang dibuat agar kita tidak salah jalan dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan menghukumi manusia berdasarkan kondisi lahirnya. Sedangkan urusan batin mereka, urusan hati mereka, niat mereka, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita bertetanggaan dengan orang yang lahirnya baik, tapi sepertinya batinnya itu nggak baik. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Ya udah urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghukumin orang ini sebagai muslim karena lahiriah dia. Dia menyatakan syahadat, dia sholat bersama kita, maka kita menghukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun kalau ternyata dia orang-orang munafik yang menyusup di barisan kaum muslimin, itu antara mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampai ke hadis nomor 391. Nah, silakan. Wa an Abi Abdullah Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah yaitu Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu yang disebut iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan raga. Itu iman. Yang artinya kalau ada orang yang ternyata hanya lisannya yang mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak meyakini hal itu, berarti dia bukan mukmin. Namun yang tahu keyakinan dia, hati dia itu Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghukumi lahirnya dia, ucapan dia. Nah, kita hukumin itu. Dari perbuatannya ketahuan dia ini siapa sebenarnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala, barang siapa yang mengucapkan, lisannya berkata la ilaha illallah, dan dia kufur dengan apa? Dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka haram harta dia untuk diambil. Terlindungi harta dia. Jiwa dia juga seperti itu. Nggak boleh dibunuh. Terus kalau ternyata dia nggak beriman, itu urusan sama Allah nantinya. Seperti di akhir pertemuan yang lalu kita sampaikan, bahwasanya di tengah-tengah barisan umat Islam di kota Madinah, tatkala Rasulullah SAW hijrah, setelah terjadinya perang Badar, di mana Allah memenangkan umat Islam di atas kaum musyrikin, muncul orang-orang yang masuk Islam untuk mengamankan hartanya dan jiwanya. Muncul. Oh, kok ketahuan Ustaz? Karena Allah ngasih tahu bahwasanya ada di antara mereka wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman, mengatakan ini lahirnya, zahirnya dia berkata la ilaha illallah, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, tapi secara batin kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Bahwasanya fulan munafik. Itu karena Allah yang kasih tahu. Dan itu pun oleh Rasulullah SAW tidak disebarkan. Hanya sebagian kecil sahabat yang dikasih tahu. Salah satunya adalah
Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Hudzaifah bin Yaman itu kalau tahu yang mati munafik, dia nggak sholat. Dia nggak ikut sholat. Karena dikasih tahu namanya sama Nabi SAW. Jadi tugas kita adalah bermuamalah dengan orang dengan zahirnya. Kalau ternyata dia menampakkan sifat-sifat munafik, ya di sini kita berhati-hati sama dia. Kenapa? Kita bukan berhati-hati dengan kepercayaannya, karena kita nggak tahu. Tapi sama sikap lahir dia, ini nggak benar. Malas sholat, ngomongnya menyinggung umat Islam. Ini kok nggak enak omongannya. Maka di sini kita berhati-hati. Jadi tetap kita menghukumin orang itu dengan zahirnya. Perhitungan dia, ya ada hari perhitungan, ada yaumul hisab. Di mana kata Allah Azza wa Jal, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan. Artinya semua yang dahulu disembunyikan, dirahasiakan akan ditampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada hari itu. Jadi nggak ada lagi tempat sembunyi sebagaimana padang mahsyar. Itu padang yang terbuka. Mereka nggak ada batu untuk sembunyi di balik batu atau bangunan untuk sembunyi di dalam bangunan. Semua akan ditampakkan. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.